Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran bersama saya, Dinda Yusnila, NIM 2404 10092. Nah, di sini saya akan membahas terkait keterampilan membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Nah, yang pertama, saya akan membahas keterampilan menyimak dulu nih. Jadi, mari kita menyaksikan video berikut ini. Kasus perundungan terhadap seorang siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan viral setelah postingan anggota keluarga korban di media sosial. Dalam postingan tersebut, terlihat korban tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Nah, dari berita yang telah kita saksikan tadi, Kompas TV Medan ini mengangkat kasus perundungan bullying yang terjadi di lingkungan sekitar sekolah, tepatnya di Man 1 Medan, Sumatera Utara. Dalam tayangan tersebut, terlihat seorang siswa yang menjadi korban perundungan sedang dirawat di rumah sakit dengan kondisi tubuh terbaring di ranjang medis. Kejadian ini menjadi sorotan publik karena kembali menunjukkan bahwa masalah kekerasan antar pelajar masih marak terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Menurut laporan dalam berita, korban diduga mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh teman sekolahnya sendiri, hingga menyebabkan luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Pihak keluarga korban merasa sangat terpukul dan berharap agar kasus ini segera ditangani dengan serius oleh pihak sekolah maupun aparat penegak hukum. Sementara itu, pihak sekolah dikabarkan sedang melakukan penyelidikan internal untuk mengetahui secara pasti kronologi kejadian dan siapa saja yang terlibat dalam tindakan perundungan tersebut. Berita ini juga menyoroti pentingnya peran guru, orang tua, dan lingkungan sekolah dalam mencegah terjadinya tindakan bullying. Tindakan seperti ini bukan hanya menimbulkan luka secara fisik, tetapi juga bisa berdampak panjang terhadap kesehatan mental dan kepercayaan diri korban. Dalam konteks pendidikan, bullying menjadi ancaman serius bagi terciptanya suasana belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Dari kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih peduli terhadap perilaku siswa di sekolah. Perlu ada kerjasama antara pihak sekolah, guru BK atau bimbingan konseling, serta orang tua dalam memberikan pembinaan karakter dan menanamkan nilai empati, serta saling menghormati antar siswa. Kompas TV melalui liputan ini juga mengajak masyarakat untuk tidak menutup mata terhadap tindakan kekerasan di lingkungan sekolah dan segera melaporkannya jika terjadi hal yang serupa. Dengan pemberitaan ini, publik diingatkan bahwa bullying bukan hal yang sepele, melainkan bentuk kekerasan yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak. Diharapkan, kejadian di Man 1 Medan ini menjadi titik balik bagi sekolah-sekolah lain untuk memperkuat pendidikan karakter dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, adil, dan manusiawi. Nah, selanjutnya kita akan membahas keterampilan membaca, yang mana saya akan membacakan sebuah teks narasi tentang kupu-kupu yang berhati mulia. Dikisahkan, hiduplah seekor semut yang hidup di sebuah kebun sekolah. Hari itu, mentari bersinar begitu cerahnya. Ia pun memutuskan untuk pergi berkeliling dan menyusuri kebun sekolah tempat ia berada. Kebun tersebut sangatlah indah. Ada bunga penuh warna-warni di mana-mana. Si semut sangat bahagia, terlebih karena dengan kaki dan tubuh yang ia miliki, dirinya dapat bebas bergerak sambil menikmati keindahan kebun sekolah. Sewaktu-waktu berjalan, si semut juga tidak lupa menyapa hewan-hewan lain yang berada di kawasan tersebut. Dalam perjalanannya, perhatian si semut tiba-tiba teralihkan. Dirinya melihat ada kepompong yang menggantung di salah satu ranting, sebuah pohon. Hewan tersebut pun berhenti dan memandangnya sejenak. Namun, bukan ucapan baik yang keluar dari mulut semut. Ia malah mengejek rupa buruk dari kepompong tersebut. Si semut juga sangat menyayangkan nasib kepompong yang tidak bisa kemana-mana. Namun, bukan ucapan baik yang keluar dari mulut semut. Ia malah mengejek rupa buruk dari kepompong tersebut. Si semut juga sangat menyayangkan nasib kepompong yang tidak bisa kemana-mana dan hanya menggantung di ranting pohon. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa berdiam dan
tergantung di situ. Ayo, jalan-jalan. Lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Ejek si semut. Mendengar perkataan semut, kepompong tentu tidak bisa melawan. Ia hanya terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di hari yang lain, si semut kembali mengelilingi kebun sekolah. Namun, tiba-tiba turun hujan. Akibatnya, kebun sekolah tersebut dipenuhi oleh lumpur. Tak disangka, ketika si semut tengah berjalan-jalan, ia pun tergelincir dan jatuh ke dalam kubangan lumpur. Lantas, dirinya berteriak sekuat mungkin untuk meminta pertolongan. "Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong, tolong," teriak semut. Meski dirinya sudah berusaha sekuat tenaga berteriak, tidak ada hewan yang kunjung datang untuk menolongnya. Namun, tiba-tiba datanglah seekor kupu-kupu yang cantik yang terbang melintas sambil membawa ranting. Ternyata hewan tersebut datang untuk menyelamatkan si semut. "Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Aku akan mengangkatmu," ucap kupu-kupu. Semut pun meraih dan memegang erat ranting tersebut. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat tubuh semut dari kubangan lumpur dan menurunkannya di tempat yang lebih aman. Karena sudah ditolong, si semut pun berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menyelamatkan nyawanya. Namun, tanpa ia sadari, kupu-kupu tersebut adalah kepompong yang dulu pernah diejeknya. "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," ucap hewan bersayap tersebut. Mendengar ini, si semut pun merasa bersalah. Dirinya berjanji untuk tidak lagi mengejek hewan-hewan yang hidup di kebun sekolah tersebut. Nah, tanggapan saya terhadap cerita tersebut adalah jangan bersikap sombong karena hanya merasa diri lebih sempurna daripada orang lain. Karena suatu saat kita akan pasti membutuhkan pertolongan orang lain yang mungkin saja orang yang menolong itu adalah orang yang pernah kita ejek. Nah, selanjutnya saya akan membahas keterampilan berbicara, di mana saya akan membahas sejarah wisata alam air terjun 7 Bidadari. Siapa sih yang tidak tertarik dan penasaran ketika mendengar nama 7 Bidadari? Nah, nama ini telah disematkan pada salah satu destinasi wisata di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, yaitu air terjun Bidadari. Yang terletak di Kampung Pulau Meria, Kecamatan Gerudong Pase, air terjun ini mulai dilirik banyak wisatawan. Nah, ada yang tahu nggak historis dari penamaan 7 Bidadari ini? Sejarah telah mencatat maklumat Perang Belanda terhadap Aceh pada tanggal 26 Maret 1873, tepatnya 3 tahun setelah Belanda menerapkan kebijakan. Pintu terbuka. Dengan kata lain, penyerangan Aceh setelah 278 tahun Belanda menjajah Pulau Jawa serta wilayah Nusantara lainnya. Bapak Muhammad Haikal, dosen pada jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Syah Kuala pada Kamis 6 Oktober 2022 mengungkapkan bahwa masyarakat Aceh memang menanam kebencian yang besar terhadap Belanda. Ini semua dibangun dari landasan perbedaan agama. Ketika itu, Aceh masih begitu kental dengan syariat Islamnya. Begitupun perlawanan dari setiap daerah di Aceh juga giat dilakukan. Bagi masyarakat yang tidak sanggup melawan memilih mengasingkan diri ke hutan, sampai sekiranya pada wilayah yang tak sanggup dijangkau oleh serdadu Belanda. Ada salah satu keluarga di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, memilih mengasingkan diri dari pengaruh Belanda, bukan khawatir dibunuh, melainkan takut akan dikotori akidah keislaman keluarganya. Gospel atau penyebaran agama Kristen merupakan salah satu misi penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Historiografi atau penulisan sejarah tradisional memang tidak menjelaskan secara rinci siapa saja nama dari anggota keluarga yang dimaksud. Namun, jelasnya sepasang suami istri dengan 1 anak laki-laki dan 7 anak perempuan memilih mengungsi ke Kampung Pulau Meria, Kecamatan Gerundong Pase, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Tepatnya dekat dengan suatu sungai
yang sekarang telah disebut dengan air terjun 7 Bidadari. Keluarga ini bermukim dekat dengan aliran sungai dan indah. Bagaimana tidak, sungai ini dilukis rabana dengan 7 tingkatan air terjun serta 1 telaga. Untuk mengatur lokasi pemandian kepada anak-anaknya, sang kepala keluarga membagi setiap tingkatan air terjun kepada setiap 1 putrinya, sedangkan 1 telaga diberikan kepada seorang putranya. Mereka menggantungkan kehidupan pada aliran sungai tersebut, dan tidak diketahui ujung penghidupan keluarga yang dimaksud. Atas dasar historis, di atas, lokasi tersebut kini dikenal dengan air terjun 7 Bidadari. Zulfahri, umur 26, adalah salah satu wisatawan yang pernah bertandang ke sana mengungkapkan pada media pada Kamis 6 Oktober 2022 di Banda Aceh. Menurut Zulfahri, mengunjungi air terjun 7 Bidadari memerlukan tenaga ekstra, berada di tengah hutan dan medannya sangat sulit ditempuh. Mereka yang menuju ke sana tak hanya butuh modal nekat saja, tapi harus memiliki informasi yang sangat akurat, mental, dan juga fisik yang kuat. Menurut Zulfahri, untuk mengunjungi destinasi tersebut membutuhkan waktu sekitar 6 jam perjalanan. Berangkat dengan kendaraan dari kota Lok Semawe, Aceh, ke Pintu Rimba memakan waktu 2 jam. Dari Pintu Rimba ke titik lokasi harus ditempuh 4 jam dengan berjalan kaki. Menurutnya, objek wisata ini menjadi dilematis bagi pemerintah Aceh Utara. Jika akses ke sana dipermudah dengan membangun jalan bagi kendaraan, tentu akan lebih banyak wisatawan yang berkunjung. Namun, akan mengurangi nilai wisata eksplorasi bagi para pecinta alam lewat kegiatan-kegiatan fisik petualangan. Nah, tidak terasa nih kita sudah sampai di keterampilan yang terakhir, yaitu keterampilan menulis. Di sini, saya akan menuliskan rangkuman dari 3 keterampilan yang sudah saya sampaikan. Dan tentunya selesai saya menuliskan rangkumannya, saya akan membacakan hasilnya. Jadi, jangan kemana-mana dulu ya. Jadi, isi dari rangkuman saya adalah menyimak, membaca, dan berbicara merupakan 3 keterampilan berbahasa yang saling berkaitan dan penting dalam proses komunikasi maupun pembelajaran. Menyimak adalah kemampuan memahami pesan yang telah disampaikan secara lisan dengan penuh perhatian agar pendengar dapat menangkap makna, ide, dan emosi pembicara. Membaca merupakan kegiatan memahami dan menafsirkan makna dari teks tertulis untuk memperoleh informasi, menambah wawasan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Lalu, berbicara adalah keterampilan menyampaikan gagasan, perasaan, atau pendapat secara lisan kepada orang lain dengan bahasa yang jelas dan teratur. Ketiga keterampilan ini akan saling melengkapi karena menyimak membantu seseorang memahami pesan, membaca memperluas pengetahuan, dan berbicara melatih kemampuan mengekspresikan diri. Sehingga keterampilan ini perlu dikembangkan secara seimbang untuk mencapai komunikasi yang baik, efektif, dan pembelajaran yang bermakna. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.